Yang ini udah berapa tahun di ground ini? Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Oke. Untuk bikin waru meliuk seperti ini Mas Ismail, biasanya langkah-langkahnya gimana? Apa diliuk dari kecil atau gimana? Ini dulu saya iseng-iseng gimana ya? Ini saya nyangkok yang segini. Saya cangkok, terus keluar akar, langsung saya tanam. Tanam? Program setelah dia hidup subur, baru saya liuin pakai kawat. Oh, berarti yang kecil gitu? Yang kecil. Oke. Nah, serokok kretek itu ya. Oke. Gitu. Nah, yang untuk yang ini caranya seperti Nah, itu? caranya seperti itu. Untuk apa? Program akarnya sama seperti nanam yang waru yang lain? Sama kayak prokar. Jadi dari cangkok saya seleksi, ambil yang rata-rata kayak gini. Nah, terus saya tata, kasih tataan gitu. Oke, ini targetnya nanti ukuran berapa Mas Ismail? Targetnya saya sebetis. Sebetis. Ini kan baru segini kaki lah gitu. Nah, ini biar sebetis dulu. Oke. Nah, ini yang masih kurang di mana ini? Ini yang kurangnya ini, kurang pembekaan bawah. Untuk batang bawah. Batang bawah sama atasnya ini masih kurang ini. Masih kurang. Untuk cabangnya gimana? Untuk cabangnya saya rasa udah komplit. Udah komplit ya. Satu belakangnya ini keseimbangannya. Ini juga setiap tekuan ada, ini udah ada. Nah, ini udah komplit ini. Ini tinggal kita gedein badannya dulu. Badannya lagi. Setelah badannya sesuai keinginan baru kita press nanti. Nah, untuk apa? Waru yang meliuk gini, untuk bikin percabangannya dibikin meliuk juga atau gimana biasanya Mas Ismail? Harusnya kalau udah meliuk gini, gerak dasarnya ya. Udah ada gerak dasar pohon kayak gini. Ini kalau bisa se ekstrim mungkin. Oh, begitu. Gitu. Untuk cabangnya mengikuti. Kalau bisa kita tekuk se ekstrim mungkin. Nah, kemungkinan ini kan besar ini dulu udah ada tekuan. Nanti besok saya potong segini, saya loskan lagi nih tekuk yang ekstrim. Nih yang kayak ini, yang dekat-dekat gini. Untuk bikin anak cabangnya. Untuk anak cabangnya itu yang tekuannya yang ekstrim gitu. Ketika di ground bikin waru meliuk sama waru yang misalnya formal tegak lurus seperti itu ada bedanya nggak? Ada bedanya. Cepat yang bengkak batang gedenya, cepat yang formal. Oh, begitu. Kalau yang meliuk kayak gini agak lama. Karena kan ini dulu ditekuk pakai kawat kan. Dulu ya. Nutrisinya kayak apa ya? Ya ketahan. Terhambat gitu. Oke, Mas Ismail, untuk proses awalnya bisa dicontohkan nggak Mas Ismail? Bisa. Ya. Nah, dulunya ini kayak gini. Ini contohnya. Contohnya sebelum dibikin liuan, saya nyangkok yang segini. Oke, berarti cangkok ukuran relatif kecil Ya, ya? relatif kecil gitu. Nantinya bisa dikawat gitu. Bisa dikawat intinya. Ya sekelingking bisa, tapi kan kawatnya harus yang ukuran 6 yang besar gitu. Kalau ini kan yang ukuran nomor 4, 3 berarti bisa. Ini sekitar ukuran sedotan itu ya? Ya sedotan. Tapi yang panjang. Yang panjang, berarti los pucuk ya? Los pucuk. Oke. Oke, turun cangkok. Turun cangkok. Berapa lama baru mulai dikawatin? Kalau yang kecil kayak gini seminggu udah tumbuh akar cangkok. Oke. Seminggu. Lalu kita panen, langsung kita prokar bawahnya dulu. Nah, dikasih tataan, langsung disusun akarnya kayak gini. Nah, ini kan udah muter akarnya. Nah, sudah kayak pohon formal akarnya. Keliling. Nah, setelah itu kita kawatin, kita pelintir-pelintir langsung tanam. Kita pruning dulu, sisain atasnya. Ini kawat nomor 4 atau 5 ini? Ini nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Jadi dikawatin sampai ujungnya Mas? Sampai ujung. Oke. Sampai ujung kayak gini. Setelah dikawatin mulai ditekuk.
ditekuk, tapi kita harus sambil nekuk kita lihat mata tunasnya. Setiap tekuan harus ada mata tunas. Di luar tekuan berarti ya? Ah, di luar tekuan. Di luar tekuan ada mata tunas. Ada mata tunasnya kayak gini. Berarti sambil mikirin nanti calon cabang di mana gitu ya, Mas? Calon cabang. Nah, kayak gini. Usahakan ada mata tunas. Nah, kita tekuk lagi. Dan tekuannya apa ya? Jangan yang apa ya? Yang spiral kayak obat nyamuk. Nah, jadi kan kalau kayak obat nyamuk nanti antara alur ininya ketutupan. Jadi nggak kelihatan ini alurnya secara jelas. Oke. Spiral ya. Tekuannya bebas. Tekuannya bebas ya. Ya sesuka kita, yang penting jangan spiral. Spiral itu kayak obat nyamuk. Oke. Terus kalau tentang nanti target ukuran Mas Ismail, pertimbangannya gimana untuk target ukuran? Kalau kita targetnya besar, liuannya jangan terlalu rapat. Oke. Gitu. Kalau dia terlalu rapat nanti begitu besar dia tekuan sama tekuan gandeng. Gandeng yang malah nggak kelihatan ya. Malah nggak kelihatan. Gitu. Jadi kalau mau bikin small gitu tekuannya lebih rapat ya. Kalau dia bikin yang apa small harus rapat. Nah, sementara gini dulu. Nah, besok kalau udah kita lepas kawatnya kita tekuk lagi, tapi nggak perlu pakai kawat, cuman pakai kayu gitu. Oke. Berarti setelah ditekuk gini baru di ground gitu ya. Nah, kayak gini baru di ground. Untuk ngegroundnya keunggulan kalau di polybag udah kita tata akar, ini posisi udah hidup, akar udah jalan. Kita tinggal lepas polybag, tinggal masuk kayak gini udah nggak drop. Oke. Nah, ini contoh satu yang udah ditekuk ya Mas Ismail. Nah, ini contoh satu yang kita tekuk yang di pohon. Oh, ditekuk di pohon dulu. Ah, di pohon dulu yang setelah kita tekuk di pohon udah ngonci ya tekuannya ya, udah membentuk meliuk kayak gini, baru kita cangkok, kita panen. Baru dicangkok. Iya, baru kita cangkok. Oke, biasanya Mas Ismail pakai yang mana kalau dari cara yang pertama tadi sama yang kedua ini? Kalau saya lebih suka cara yang pertama, yang saya nyangkok yang segini lurus. Yang lurus-lurus. Ah, yang lurus-lurus. Saya cangkok, saya tata akar. Setelah hidup, akarnya udah tertata juga, baru kita liukkan. Oke. Karena lebih simpel. Oke, berarti Hemat waktu. hemat waktu kalau Hemat pakai waktu. cara yang pertama ya. Cara pertama kalau saya. Kalau ini kan kita harus nyangkok dulu yang di pohon. Kita nunggunya lama ini. Iya. Nunggunya untuk biar Lepas kawatnya. lepas kawat, biar apa ya namanya, ngonci mapan lah ya. Biar tekuannya itu kuat dulu gitu, baru kita cangkok, itu lama. Kalau kita tinggal cangkok seminggu, 2 minggu paling lama, turun cangkok, langsung kita tanam 1 bulan nggak nyampe gitu, langsung kita kawat pun berani, akar udah jalan. Oke. Gitu. Nah, dalam perkembangannya misalnya di ground Mas Ismail. Iya. Tekuannya itu dipakai terus seperti ini atau bisa berubah juga nantinya Mas? Ya, tetap otomatis berubah. Berubah ya. Otomatis berubah. Berarti Karena ini kita bikin kayak gini. Ini kan udah lentur. Nanti kalau dia udah di ground, posisinya udah kuat dulu. Nanti kita tekuk lagi lebih ekstrim lagi. Oh, begitu. Dia tetap berubah tekuannya. Gitu. Ini kan hanya gerakan awal. Gitu. Gerakan awal ya. Supaya dia nih apa namanya bisa ditekuk lagi lah. Gitu. Oke. Dan bisa aja nanti mungkin tunas yang lain yang nanti jadi terusannya. Bener. Jadi enggak tunas yang kayak gini udah ada, ini enggak bisa berubah. Gitu. Bisa berubah ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Ismail. Sama-sama Om. Sharing-sharingnya ini bikin warung meliuk. Oke, ini bahan bonsainya masih banyak Mas Ismail? Alhamdulillah masih banyak. Oke, ada apa aja ini di ground-groundan? Di ground yang banyak kimeng, waru sama hokian. Hokian apa? Siansi. Ya? Siansi. Nah, misalnya ada teman-teman yang minat atau tertarik sama bonsai, bahan bonsai Mas Ismail, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Ismail? Ada. Oke, di nomor 0813 2797 2829. Oke, terima kasih banyak Mas Ismail. Sama-sama Mas Isna ini.